Sadar nggak, sejak beberapa tahun kebelakang platform LinkedIn semakin ramai dan aktif. Banyak pengguna dari berbagai generasi yang menggunakan platform ini untuk berbagai tujuan, seperti posting pencapaian, cari networking, atau sekedar job hunting. Tapi di sisi lain, ada loh yang justru merasa takut, cemas, insecure, dan running out of time. Muncul term baru yang disebut LinkedIn Anxiety. Bagaimana suatu platform yang seharusnya membantu, tapi justru membuat penggunanya kena mental. Bagaimana Gen Z melihat fenomena ini? 3 orang Gen Z punya definisi dan pengalaman berbeda terkait fenomena ini. Mulai dari ketakutan bersaing dengan ribuan orang untuk satu pekerjaan, merasakan pressure dari pencapaian orang lain, hingga enggan buka LinkedIn selama setahun. LinkedIn Anxiety itu nyata, di mana aku merasa takut, khawatir akan sesuatu yang nggak pasti. Kita menggantungkan harapan dan peruntungan melalui aplikasi untuk dapat kerjaan, begitu pula dengan orang lain, padahal posisi YG kita tuju itu cuma untuk satu orang, ujar Shasa, 22 tahun. Ketakutan saat membuka LinkedIn, mungkin untuk beberapa orang itu nyata. Gue pribadi lebih ke terpressure karena melihat pencapaian orang lain, kata Zahra, 25. LinkedIn Anxiety menurut aku lebih ke perasaan takut tertinggal dari pencapaian orang. Gimana ya? Kayak membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. BTW ini real ya, aku ngerasain sendiri. Apalagi waktu aku gap year itu, aku trauma nggak mau buka LinkedIn setahun lebih. Sampai aku uninstall hahaha. Ucap Suci, 21. Tak jarang, Suci merasa minder ketika melihat pencapaian orang-orang sebayanya yang dipamerkan di LinkedIn. Ketika temanku udah bisa magang di 2-3 company, bahkan ada yang jadi karyawan tetap di Kap. Terakhir ngerasain sih 2 minggu YG lalu, karena baru buka LinkedIn, pas lihat notif dan kepoin akunnya, pada keren-keren semua, also mereka aktif organisasi juga, sedangkan nasib aku keterbalikan dari mereka ujar Suci. Aku juga jadi nggak pernah aktif di akun Instagram pertamaku, karena tiap kali aku buka, aku selalu merasa down, tertekan sama pencapaian mereka. Dan ini ngaruh hingga ke real life, aku jadi kurang up to date sama kabar mereka, kata dia. Pengalaman unik juga dibagikan oleh Shasa. Niat awal ingin membangun koneksi, tapi kok rasanya jadi seperti Bumble. Ini kayak masalah personal sebenarnya. Cuma LinkedIn tuh kayak Bumble dalam bentuk profesional aku rasa. Orang random tuh kadang DM dengan dalih pengen berkoneksi, tapi ya sebenarnya ada tujuan lain dari cara dia bawa topik, kata Shasa. Iya kak, takut banget. Aku sekarang jadi selektif nerima orang buat koneksi. Aku kira mereka itu HR, tapi kok kayak nggak profesional gitu, Ngobrolnya juga random gitu deh kak, takut, ujar dia. Merasa hilang arah dan FOMO, bikin sebagian Gen Z bingung untuk cerita ke siapa. Ke temen, permasalahannya sama. Ke psikolog, dompet kosong. ChatGPT jadi jawaban. Kalau lagi anxious sama masa depan, biasanya menenangkan diri dulu, kemudian konsultasi ke ChatGPT. Selain itu, biasanya mencari inspirasi untuk self-development, kata Zahra. Zahra menuturkan, ChatGPT jadi teman curhatnya untuk dapat masukan terkait pekerjaannya. Gue suka kebingungan dengan masa depan gue, apalagi selama gue bekerja itu kerjaannya beda-beda. Dan kadang gue merasa butuh masukan dan bantuan dari apa yang telah gue lakukan, kata Zahra. Curhat ke ChatGPT, lumayan bisa ngebantu gue untuk mengurai semua kebingungan gue akan masa depan sih. Dan kalau gue ada ide untuk melakukan sesuatu, gue jadi tahu harus gimana dan ngapain, ujar dia lagi. Melalui artikel ini, perasaan khawatir dan takut ketinggalan kalian itu valid. Bahkan sebagian besar Gen Z merasakan hal yang sama. Tapi harus diingat bahwa we have our own timeline, jadi tetap semangat dan terus mencoba ya.